Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 37 Medan, Bapak Mangaratua Panjaitan SPDMM. Yang saya hormati Bapak-Bapak PKS UPT SMP Negeri 37 Medan. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Nasional Ibu Sri Ngayomi Yudawastuti MPSI. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru tenaga pendidik dan kependidikan di UPT SMP Negeri 37 Medan. Baiklah, saya akan membacakan rangkaian acara kegiatan pengimbasan praktik baik 7 jurus BK di UPT SMP Negeri 37 Medan. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Liana Simanjuntak SPAK. Yang ketiga, pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Indra. Selanjutnya yaitu penyampaian materi pengimbasan dan praktik baik 7 jurus PKEPA yang disampaikan oleh Ibu narasumber yaitu Ibu Isnani Ramadhani. Kepada Ibu Isnani Ramadhani kami persilahkan dengan secara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Ya, izin ya Bapak Kepala Sekolah, Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mangaratua Panjaitan SPDMM, yang saya hormati Ibu Fasilitator Nasional, Ibu Sri Ngayomi Yudawastuti MPSI. Yang saya hormati Bapak-Bapak PKS UPT SMP Negeri 37 Medan. Dan yang saya hormati juga banggakan Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMP Negeri 37 Medan. Izin Bapak Ibu, saya berbagi praktik baik yang saya tidak ada niat untuk mengajari, tapi kita saling berbagi informasi di sini. Oke Bu, mendasari dari Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 bahwasannya di sini tentang beban pemenuhan kerja peraturan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasannya kita semua guru yang terdaftar pada Dapodik harus menjadi guru wali. Jadi di guru wali ini hitungannya itu 2 jam ya Ibu Bapak Ibu di Dapodik. Dan bagi yang sudah sertifikasi, kalau tidak dimasukkan guru walinya, pasti hasilnya invalid atau tidak valid, seperti saat ini ilmu GTK kita ya Bapak Ibu. Jadi ilmu GTK kita ini saat ini belum valid karena kemarin kita agak telat memasukkan guru walinya. Nah, tapi sudah dimasukkan, tinggal tarik data saja. Selanjutnya Bapak Ibu, mendasari dari itu bahwasannya untuk bekal sebagai guru wali di sini bahwa guru yang memegang peran penting dalam membimbing dan mendampingi perkembangan akademik, emosional, sosial, dan karir murid. Jadi dalam rangka optimalisasi peran guru dalam pembimbingan dan pendampingan, maka setiap guru perlu mendapatkan pengembangan kompetensi dasar tentang bimbingan dan konseling. Jadi inilah alasannya kenapa 7 jurus BK Hebat harus diimplementasikan ke semua guru-guru mapel, bahkan dari SD sampai SMA. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya Kemendikbud membentuk tentang 7 jurus BK ini dengan pendekatan yang berdasarkan tentang pengalaman, jadi nyata, aktual, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Fasilitator Nasional tadi, bahwasannya kita memakai experiential learning tentang pembelajaran pengalaman dengan metode ARKA, seperti itu. Jadi experiential dengan metode ARKA itu, ARKA-nya apa? ARKA-nya itu adalah aktivitas.
Jadi pertama-tama kita mengajak siswa, ataupun nanti saya akan mencoba mempraktekannya Bapak Ibu. Siswa itu melakukan aktivitasnya. Aktivitasnya berupa kejadian yang nyata, memang mereka lakukan. Selanjutnya, ketika mereka sudah melakukan aktivitas, mereka akan merefleksinya, yaitu refleksi. Jadi setelah direfleksi, di situ barulah kita akan masuk materi, konseptualisasinya. Setelah kita sudah memberikan konsep tentang materinya, barulah kita langsung memberikan aplikasi apa yang aplikasi yang bagaimana yang akan dikerjakannya dan manfaatnya apa yang bisa didapatkan oleh peserta didik kita nantinya. Jadi di 7 jurus BK Hebat ini Bu, yang pertama jurus 1 itu adalah kenali potensi. Di kenali potensi ini kita diajak untuk bisa mengetahui, kita diajak siswa juga dapat mengenal potensi dirinya, keunikan dirinya. Jadi masing-masing kita juga bisa melakukan tes yang di dalamnya itu tentang tes kecerdasan intelektual, selanjutnya ada tes gaya belajar, selanjutnya ada tes kecerdasan majemuk. Dan jurus kedua itu adalah tentang kelola emosi. Di kelola emosi ini adalah tentang pembelajaran sosial emosional. Seperti yang Bapak Kepsek bilang tadi, saya sepakat bahwasannya kita rata-rata sudah melakukan ini. Gitu, pembelajaran sosial emosional selalu kita masukkan ke dalam rancangan pembelajaran kita. Bahkan di pembelajaran kita itu sudah kita lakukan. Kita mengajari mereka untuk berkesadaran, apalagi kita kemarin habis menerapkan tentang pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Jadi kita berkesadaran, ya mereka dapat maknanya. Selanjutnya semuanya kita kemas dengan menggembirakan. Jadi mereka sudah sebenarnya kalau pembelajaran sosial emosional ini tentang kelola emosi ini kita sudah banyak yang menerapkan di pembelajaran kita. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini Bu adalah daya lenting. Daya lenting seperti apa? Daya lenting itu adalah daya juang. Daya juang anak ketika terjatuh. Terjatuh itu dia mampu bangkit. Bangkit yang seperti apa? Kita nggak banyak kita mendapatkan ketika siswa belajar, tapi ternyata dia tidak mampu. Tapi disitulah kita yang membangun dia, memotivasi dia untuk dia bisa bangkit kembali. Jadi tidak muncul sikap yang putus asa seperti itu, tapi dia berjuang. Selanjutnya walaupun dia dijatuhkan, dia bangkit lagi seperti itu. Daya lenting. Selanjutnya yang keempat itu adalah jaga konsistensi. Setelah semuanya dijaga konsistensi ini adalah pembiasaan. Jadi pembiasaan setelah semuanya kita lakukan, kita juga harus membiasakan diri untuk bisa menjaga konsistensi. Kita harus konsisten. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita kendor atau tidak konsisten, pasti hasilnya tidak akan bisa lagi tidak maksimal seperti itu. Selanjutnya yang kelima itu adalah jalin koneksi. Di jalin koneksi ini Bapak Ibu dituntut untuk mampu menjalin koneksi oleh siswa. Jadi di guru wali itu ketika kita memegang, sebenarnya tadi kata Pak Kepala Sekolah itu sekitar 16 dan 17. Kita nggak tahu siapa aja orangnya, tapi kita bertujuan untuk menolong mereka. Kita harus tahu latar belakangnya mereka. Kita harus jalin koneksi. Orang tuanya kerja apa? Mereka ini komunikasi kita kepada anak wali kita itu harus sedetail itu. Jadi kita harus mampu menjalin koneksi kepada siswa agar siswa itu juga lebih nyaman. Jadi kalau di BK kita itu ada namanya konseling pendekatan realita. Tapi kalau di Bapak Ibu semua Bapak Ibu berhak melakukan coaching. Coaching itu adalah metode menolong siswa dengan memandirikannya dan menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Seperti itu. Selanjutnya yang keenam itu ada bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini Bu adalah cara untuk membangun kolaborasi dalam menyelesaikan masalah siswa. Ketika
ketika siswa punya masalah, pasti di situ kita harus bangun kolaborasi. Kalau masalahnya ringan, mungkin kita bisa membangun kolaborasi dengan sesama guru atau siswa dengan, kalau sudah berat itu dia sedang, ringan, sedang, dan berat. Kalau sudah dia sedang, kita bisa membangun sesama guru BK, dan orang tua. Sementara kalau berat, kita sudah harus mengalihkan ke mitra kita, yaitu bisa psikolog ataupun dokter. Seperti itu. Selanjutnya yang di ke-7 itu adalah menata situasi. Menata situasi ini adalah sebenarnya kalau dari 1 sampai 5 itu adalah aspeknya itu siswa Bapak Ibu. Tapi kalau yang 6 dan 7 aspeknya itu sistem. Sistem itu menata situasi. Di menata situasi itu berarti aspek sistem itu menata di situasi, kita harus punya sekolah yang aman, nyaman, tentram, terus yang resiko ancamannya itu rendah. Semakin resiko ancamannya rendah, maka semakin berpeluang dia untuk semakin tinggi peluang dan peluang sekolah tersebut, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di antara 7 jurus ini, dikarenakan terbatasnya waktu, karena saya saja kemarin mengikuti ini sekitar 3 malam 4 hari. Jadi ketika melakukan pelatihan Masda ini, saya itu dari hari Selasa sampai di hari Jumat, dan itu pembelajarannya sampai malam, sampai jam 9:30 kita baru selesai. Jadi kan dikarenakan keterbatasan waktu, jadi saya hanya mengimbaskan ke Bapak Ibu hanya di 2 jurus saja. Jurus yang saya ambil di RTL saya itu adalah kenali potensi dan bangun kolaborasi. Kenapa saya ambil seperti ini? Jadi ketika kenali potensi, ini adalah jurus 1 Bapak Ibu. Kenali potensi ini adalah masalah yang mungkin sebenarnya mendasar, apalagi kalau di tahun ajaran. Ketika kita ketemu anak baru, ketika kita mau ketemu siswa kita dengan tahun ajaran baru, pasti kita harus melakukan asesmen diagnostik, ya kan Bapak Ibu ya. Jadi di asesmen diagnostik itu ada tentang gaya belajar siswa. Karena kita kan sudah implementasi di pembelajaran mendalam adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dikenali potensi ini, saya mengambil siswa. Jadi sampel saya tersebut adalah siswa kelas 9A. Jadi tapi di sini saya tidak hanya gali potensi tentang gaya belajarnya saja, tapi tentang tes penjurusan dia mau masuk di mana, seperti itu. Selanjutnya Pak. Oke, kita masuk yang pertama Bapak Ibu, tentang kenali potensi. Jadi di kenali potensi tadi, saya sudah melakukan ke siswa 9A, dan apa manfaat yang mereka dapat? Mereka jadi tahu Bapak Ibu, bahwasannya mereka, oh saya ternyata dominan visual ini Bu, saya dominan di auditori, saya dominan di kinestetik, bahkan ada yang di ketiga-tiganya. Ada yang visualnya 30, auditorinya 30, kinestetiknya 40. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita ini kemarin ketika saya melakukan tes itu, ya banyak yang rata-rata merasanya itu dampaknya itu, wah iya ya ternyata aku bisanya belajar seperti ini gitu. Jadi manfaat yang dirasakan anak-anak ini, mereka semakin seru. Dan saya ada nanti mungkin video sedikit OJL pelaksanaannya. Mereka menganggap ketagihan lah Bapak Ibu. Ketagihan itu dalam arti jangan cuma tes gaya belajar aja Bu, mau juga saya tes inteligensi, yang lain-lainnya seperti itu. Oke, jadi selanjutnya. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Kita sekarang ada di Padepokan Tenaga Air. Di sini Bapak Ibu lebih mengenal diri untuk mengoptimalisasikan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama ini, hati-hati tergelincir. Jadi tentang telaga air ini bukan cuma hanya simbol, tapi kalau kita lihat telaga air jernih ini
merupakan sebagai cermin ya Bapak Ibu, kayak gitu. Oke, jadi ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu, kita akan melakukan aktivitas artkam. Jadi di dalam konsep untuk diperkenali potensi ini itu kita membahas kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan pengenalan minat bakat. Oke, selanjutnya saya akan memberikan satu simulasi. Saya izin kirim ke grup ya Bapak Ibu. Kita coba. Silakan Bapak Ibu boleh mengerjakan yang ini. Jika bacaannya antri, boleh Bapak Ibu tunggu sebentar, nanti langsung ada muncul. Ketika ada bacaan ikuti tes, silakan Bapak Ibu boleh diikuti. Silakan. Nanti ketika sudah berhasil tes, boleh di screenshot ya Bapak Ibu. Ini saya kirim 2, ini satunya lagi tes gaya belajar. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang masih pengen tahu apakah tes gaya belajarnya berubah ya kan? Membangun kolaborasi dan
kirim 2 karena takutnya yang satu ngantri kan. Jadi kalau yang gaya belajar kayak ini jauh lebih lengkap kayaknya. Jadi Bapak Ibu boleh pakai Aku Pintar ini ke anak-anak. Dan anak-anak sih seneng ya, gara-gara kan itu pakai handphone. Jadi mereka senang. Terus kemarin saya di penerapannya, hasilnya itu saya suruh anak-anak SS. Terus menguji kreativitas mereka dengan penggunaan Canva. Jadi beberapa memang rata-rata anak-anak kita ini berkreativitas. Jadi mereka itu bagus-bagus hasil Canva-nya. Gitu. Oke, kayaknya udah banyak yang udah ya Bapak Ibu ya. Benar, terus ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah next ke bawah aja. Oke, selanjutnya ketika Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hasilnya, saya mau kita sama-sama untuk gali makna. Yang pertama itu potensi apa saja yang Bapak Ibu kenali dari hasil asesmen yang tadi kita lakukan. Kira-kira ada? Pak Harmin tadi udah siap banget soalnya sesuai tidak Pak sama apa aja yang didapat Pak tadi? Ya, kebetulan saya dapat L 100% logik matematika dan kebetulan pas di saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu dong. Yuk kita kasih tepuk wow yuk Bapak Ibu. Kok semuanya jadi serius banget saya takut. Kasih tepuk wow. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Yuk, sama-sama kita yuk. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Bapak Ibu dalam menjalin karir dan pekerjaan? Dan menurut saya asesmen untuk membantu saya dalam mempelajari karir atau pekerjaan, misalnya pada saat saya mempelajari metode baru, saya mempraktekkan secara langsung atau melihat dulu petunjuknya itu, karena saya dapat dari gaya belajar dari kinestetik. Itu saja. Oke, terima kasih Ibu. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Oke, sekarang saya mau kita coba membayangkan apabila proses asesmen yang tadi kita lakukan kepada siswa Bapak Ibu, kira-kira bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan hasil asesmennya? Ya, ada Bapak Ibu yang menjawab? Itu memang. Kalau di ini gaya belajar diterapkan ke siswa, kira-kira hasil manfaatnya memang buat apa? Iya. Kalau menurut saya, ketika kita sudah mengetahui gaya belajar siswa, guru
khususnya saya akan tahu metode pembelajaran, media pembelajaran yang akan saya gunakan di setiap kegiatan pembelajaran saya. Terima kasih Bu Nadia. Terima kasih. Ayo kita kasih tepuk lagi ya, tepuk go. Untuk sesi ini masih tepuk go. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, jadi urgensi dari asesmen itu ada urgensi asesmen itu mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal siswa. Selanjutnya indikator pengukurannya itu adalah analisis melalui triangulasi data. Jadi kita banyak, kenapa saya bilang kesenjangannya, kita banyak anak yang ternyata ketika kita belajar aja ternyata anak itu tidak mampu, tapi kita paksa untuk mampu. Padahal sebenarnya ada anak yang tidak mampu itu adanya bakat lainnya seperti itu. Jadi itulah kenapa kita perlu dengan asesmen ini untuk mengenali potensi siswa kita ya Bapak Ibu. Terus di tes Holland Riasek ini pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Terus kalau dia tes multiple inteligensi itu identifikasi modalitas belajar unik siswa. Di sini nanti kita yang bakalan tahu di tes inteligensi seperti itu. Selanjutnya kalau di gaya belajar itu ada penyesuaian strategi pembelajaran sesuai preferensi kognitif. Saya sepakat kali tadi sama Memirma ya. Kalau tadi udah tahu anak ini, kita bakalan terapkan untuk pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar. Selanjutnya boleh Bapak Ibu coba boleh saya kira-kira inteligensi itu apa ya? Udah langsung klik aja. Ketika dia bisa aja. Setelah udah gitu klik pas video klik di sini. Kalau menurut Bapak Ibu apa itu kecerdasan inteligensi? Boleh saya minta pendapatnya Bu? Kemampuan berpikir ya Bu ya. Ya karena dari dua anak tadi kan dia berpikir tuh pakai laba gitu ya. Jadi anak yang tadi pertama dia berpikir untuk dari bawah. Coba untuk merusak laba tadi gitu kan. Tapi kalau yang pertama tadi dia berusaha untuk dari bawah mengambil permen yang tadi. Lagi Bu, ada Bu, kalau dari Ibu gimana Bu? Apa maksudnya itu? Iya, benar Bu. Jadi kasih dulu lah tepuk semangat juga sama Bu Marlin ya kan. Tepuk 3 semangat. Oke, iya jadi kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang untuk yang pertama itu adalah mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau tadi anak kedua kan Ibu kita lihat dia itu udah karena udah dihalangi dia udah nangis aja ya kan. Tapi kalau yang satu tadi diam sejenak, terus dia lihat dia menemukan solusinya. Baru tadi anak yang sudah nangis barulah cari. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu adalah kecerdasan Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kecerdasan majemuk ini adalah yang tadi Bapak Ibu tes. Tadi kan kalau Pak
Harmin tadi dapat yang M ya Pak ya, yang logical matematikal ya. Jadi 100% Pak Harmin guru IPA banget ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi Pak Harmin ngerasa itu sesuai karena memang sudah bidangnya beliau seperti itu. Saya nggak tahu punya Bapak Ibu yang lain. Semoga harapannya itu sesuai juga. Jadi di situ selain ada kecerdasan logical matematikal, di situ ada linguistik verbal, ada cerdas interpersonal, ada cerdas intrapersonal, dan cerdas naturalistik, cerdas body kinestetik, cerdas musikal, dan cerdas visual spatial. Jadi keterangannya itu ketika Bapak Ibu mengerjakan, Bapak Ibu di bagian apa di dalam tes itu ada keterangannya Bapak Ibu seperti itu. Cerdas itu cerdas yang bagaimana seperti itu. Oke, dituntut seperti apa tadi kita untuk bisa tahu potensi ini. Jadi kalau kita dulu pembelajaran yang tradisional, satu cara untuk semua murid. Tapi sekarang kita di pemerintah selain memprioritaskan 7 jurus BK ini, Pak Mukti, ini adalah program prioritas mereka kan. Selain ini juga ada namanya program pembelajaran mendalam dan kecerdasan apresial kalau saya nggak salah. Jadi di sini kita guru-guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi seperti itu. Jadi kalau dulu satu cara untuk semua murid, sekarang itu harusnya yang terdiferensiasi itu adalah banyak cara sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya ada fokus pada kurikulum kalau dulu ya, tradisionalnya. Tapi kalau sekarang harusnya kurikulum dan pengembangan diri murid. Selanjutnya produk belajar seragam. Kalau sekarang produk belajar beragam sesuai dengan potensi siswa. Selanjutnya kalau dulu murid pasif, sekarang murid itu aktif dan terlibat secara personal. Jadi kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, mengembirakan dan berkesadaran seperti itu. Selanjutnya Bu. Oke, jadi ini Bapak Ibu adalah mengenali 3 gaya belajar. Tadi berapa Bapak Ibu ada yang bisanya di gaya belajar ya? Jadi gaya belajar itu ada yang gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu adalah dengan mata Bapak Ibu, melihat. Jadi strategi belajarnya itu adalah strategi yang paling efektif digunakan adalah dengan melihat gambar, peta konsep. Pasti kalau anak-anak kita dengan gaya visual ini pasti dia akan sangat suka dan sangat tertarik dengan. Tapi kalau orang-orang visual ya Bapak Ibu, orang visual itu akan sangat suka dan tertarik dengan metode belajar seperti itu, melihat gambar, melihat peta konsep, melihat infografik gitu. Selanjutnya kalau misalnya untuk anak murid biar dia menarik untuk belajar, boleh diwarnai stabiloid catatannya kayak gitu. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Auditori ini tuh lebih ke suara, musik kayak gitu. Jadi di sini biasanya bisa digunakan dengan diskusi, mendengarkan rekaman. Selanjutnya murid itu untuk mendorong kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Jadi kalau untuk menyimpulkan, orang-orang auditori ini biasanya lebih komunikatif seperti itu. Kalau kinestetik adalah belajar yang efektif dengan menyentuh, bergerak dan langsung. Jadi kalau kayak praktek anak-anak kinestetik ini rata-rata tuh kayak guru olahraga ya Pak, pasti anak-anak itu pada suka tuh karena kinestetik. Jadi orang-orang kinestetik ini rata-rata suka kalau yang praktikum di lab atau apa yang langsung terjun dia melakukan, itu akan sangat-sangat tertarik dan termotivasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya ingin mengambil setelah kita mengetahui tentang gaya belajar, saya mau kira-kira akankah diaplikasikan untuk siswa-siswa didik kita. Boleh saya tahu aplikasi apa yang pertama kali dilakukan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tentang kenali potensi siswa ini? Boleh Bu?
Setelah saya mendengarkan mengenai 3 gaya belajar ini, alangkah baiknya disampaikan juga kepada siswa agar si siswa lebih mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam menerap pelajaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya mau tepuk 2 dong. Tepuk 2, oke. Tepuk 2, oke. Tepuk 2, oke. Selanjutnya, di sini saya kan tadi sudah bilang ya Bapak Ibu, saya sudah melakukan ini kan benar video. Saya kan tadi sudah melakukan tentang gali potensi, jadi saya sedikit ingin menampilkan video tentang kegiatan saya. Bapak Ibu, dikarenakan mungkin keterbatasan waktu, sebenarnya saya pengen mengasih tahu tentang bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi itu adalah bermain peran Bapak Ibu, peran Bapak Ibu sebagai guru, siswa, sebagai ini. Tapi kalau kita bermain peran, saya yakin pasti kita akan kena di waktu makan siang. Sementara makan siang kita tidak didanai. Jadi saya mohon, saya menyampaikan saja praktek baik saya tentang bangun kolaborasi dan kenali potensi. Setelah itu mungkin kita sudah bisa untuk berakhir. Itu ya, Bu. Ini video saya melakukan kolaborasi dengan guru-guru. Jadi Bapak Ibu, hasil dari asesmen saya itu saya yang pertama itu tadi anak-anak saya suruh untuk sesuai dengan kreativitasnya di Canva, terus di printkan Bapak Ibu. Selanjutnya itu yang saya kumpulkan, tapi setelah itu saya merekapnya. Setelah saya rekap, itulah yang saya berikan kepada wali kelas, terutama Bu TWP ya Bu. Kemarin kita sudah melakukan kolaborasi ya Bu. Selanjutnya dikasih ke guru-guru bidang studi juga tentang gaya belajar anak-anak.
Kalau kita praktekkan itu nanti kita bakalan sampai sore, nanti kita lapar. Jadi mungkin kita akhiri saja kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berkumpul di ruangan tercinta ini. Mungkin sekian dari saya. Mungkin Ibu ada tambahan, Bu? Ada, Bu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.